Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kita melanjutkan di bulan Januari ini sesudah liburan Natal. Saya melanjutkan dengan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 11, yang dari bacaan ini saya menarik judul Ketika Yesus dijebak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang menjadi pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Terima kasih oleh karena dari Tuhan kami menerima segala sesuatu, baik hidup kami, kekuatan tubuh, apa yang boleh kami kerjakan, orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Demikian juga untuk apa yang boleh kami lakukan bagi Tuhan di dalam karya pelayanan kami masing-masing. Terima kasih oleh karena Tuhan terus menolong kami untuk bertumbuh, baik melalui kitab suci maupun melalui Roh Tuhan yang kudus, juga melalui persekutuan dan peristiwa-peristiwa hidup. Sekali lagi Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami supaya hati pikiran kami terbuka bagi Tuhan. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi, sesuai dengan situasi keberadaan kami masing-masing. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami. Kami berdoa, kami memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Dituliskan demikian. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah.
Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 11, saya mengambil judul Sikap Yesus ketika ia dijebak. Kita tahu dari bacaan sebelumnya, Yesus sedang dicari oleh para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi Yesus ternyata berani datang di dalam perayaan Pondok Daun. Dan sesudah perayaan Pondok Daun itu selesai, inilah yang terjadi. Yesus ternyata belum meninggalkan Yerusalem. Yesus ternyata datang lagi ke Bait Suci dan mengajar, dan dikatakan waktu itu adalah pagi-pagi benar. Dan ketika Yesus mengajar, orang banyak yang mengerumuninya di halaman Bait Suci. Tiba-tiba mereka diinterupsi oleh suara keributan. Dan ternyata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang mereka katakan tertangkap basah berbuat zina. Pastilah perempuan ini dengan tampilan seadanya, baik pakaiannya maupun juga rambutnya mungkin aut-autan, dan ditempatkan di tengah-tengah orang banyak, para laki-laki semua. Betapa perempuan itu sangat merasakan malu dan hina dan tidak berani mengangkat kepalanya. Lalu kepada Yesus para pemimpin agama ini berkata, "Musa memerintahkan perempuan-perempuan yang tertangkap basah berbuat zina dilempari batu sampai mati. Apakah pendapatmu?" Adalah merupakan sebuah hal yang biasa untuk datang kepada seorang rabi membawa sebuah kasus persoalan untuk ditanyakan, untuk minta pendapat. Tetapi untuk kasus ini, mari kita mundur sejenak. Pagi-pagi benar, Yesus sedang mengajar, orang pergi ke Bait Suci, tetapi para pemimpin agama ternyata justru ada di luar Bait Suci. Dan tiba-tiba mereka, gerombolan ahli Taurat dan orang Farisi, datang menginterupsi Yesus yang sedang mengajar dengan mengatakan seorang perempuan mereka tangkap basah sedang berbuat zina. Betapa aneh, pagi-pagi benar para pemimpin agama bisa menangkap basah seorang perempuan yang sedang berbuat zina. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa tahu bahwa perempuan ini akan berbuat zina? Apakah mereka seperti, kalau dalam bahasa kita sekarang, Denpom 88, sudah mencurigai, lalu mereka itu mengawasi, mengintai, dan ketika terjadi peristiwa perzinahan itu, lalu mereka kemudian menangkap basah? Apakah tidak aneh para pemimpin agama bisa menjumpai seorang yang sedang berbuat zina? Dan lebih aneh lagi adalah, jikalau perempuan ini tertangkap basah, di mana si pezina pria? Bukankah tertangkap basah berbuat zina pasti seorang laki-laki dengan seorang perempuan? Lalu di mana laki-laki pezinahnya? Mengapa tidak dibawa di hadapan Yesus juga? Dari apa yang aneh-aneh ini kita bisa mengerti bahwa peristiwa perempuan tertangkap basah berbuat zina ini sebuah rekayasa.
Para pemimpin agama sudah merancang, membuat skenario, menjebak perempuan ini supaya bisa dijadikan sebuah kasus, studi kasus untuk dibawa di hadapan Yesus. Siapa pezina prianya? Mungkin orang yang diupah oleh para pemimpin agama, sehingga dia keberatan jikalau dibawa di hadapan Yesus juga untuk diadili, dengan kemungkinan dia bisa ikut dilempari batu sampai mati. Jadi sesungguhnya tidak ada kasus murni perzinahan. Para pemimpin agama, ahli Taurat dan orang Farisi tidak sedang menegakkan hukum agama. Tetapi yang terjadi adalah mereka membuat kasus, merekayasa kasus, dan menjebak perempuan ini. Mereka tidak peduli apakah perempuan ini akan sungguh-sungguh dilempari batu sampai mati. Yang penting adalah mereka bisa menjatuhkan Yesus, mempermalukan Yesus, menangkap Yesus dengan perempuan sebagai alatnya, dengan perempuan sebagai pion mereka, dengan perempuan ini seperti umpan yang ada dipancing untuk memancing kesalahan Yesus. Para pemimpin agama sudah mempersiapkan kasus ini dengan cermat. Mereka sudah merancang kasus ini sebagai sebuah kasus yang dilematis. Jikalau Yesus menunjukkan kemurahan dan belas kasihannya kepada si perempuan dan melarang perempuan ini dilempari batu, mereka akan mengatakan bahwa Yesus melanggar hukum Musa. Yesus mengajar orang banyak untuk tidak mentaati hukum Musa, dan Yesus akan dipersalahkan karena sikapnya ini. Tetapi jikalau Yesus setia kepada hukum Musa, lalu menyuruh supaya orang banyak melempari perempuan ini dengan batu, maka Yesus akan dipersalahkan. Oleh karena hak untuk menghukum mati hanya dimiliki oleh pemerintah Romawi yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Yesus akan dipersalahkan dan dibawa kepada pihak Romawi. Dan yang kedua, Yesus akan kehilangan gelarnya sebagai sahabat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi ini sebuah kasus yang sudah dirancang dengan cermat. Maju kena, mundur kena. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Para pemimpin agama, ahli Taurat dan orang Farisi sudah yakin bahwa pilihan manapun yang diambil Yesus, Yesus akan terjebak dan bisa mereka persalahkan. Dan karena itu mereka terus mendesak supaya Yesus segera mengambil keputusan. Tetapi Yesus ternyata tidak terdesak. Yesus ternyata tidak terpojok di tengah-tengah kerumunan orang yang minta keputusannya, dan mereka adalah yang mutabir, para pemimpin agama, mahkamah Sanhedrin, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus ternyata justru membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apakah ini menunjukkan kelemahan Yesus? Dia menghindar karena tidak bisa menjawab. Para pemimpin agama terus mendesak. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ini membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah, menimbulkan beberapa penafsiran apakah yang dimaksudkan Yesus. Yang pertama, dugaannya adalah Yesus sengaja berlambat-lambat supaya para pemimpin agama ini menyuarakan tuntutan mereka, mengulangi tuntutan mereka, dengan harapan tuntutan mereka akan masuk bukan hanya ke telinga mereka, akan masuk ke hati nurani mereka sendiri. Apakah pantas tuntutan mereka untuk menghukum mati perempuan ini, sedangkan pezina prianya mereka loloskan, tidak mereka hukum, tidak dibawa di hadapan Yesus?
Dugaan yang kedua adalah berdasarkan kata yang dipakai untuk Yesus menulis di tanah. Kata menulis yang dipakai bukan kata Yunani graphein, tetapi kata graphein. Kata graphein, kata di sana bukan dalam artian bahasa Indonesia. Kata graphein itu menulis melawan, against. Yesus menulis sesuatu untuk melawan para pemimpin agama. Menulis apa? Dugaannya adalah Yesus menulis dosa para pemimpin agama itu satu demi satu. Kalian para pemimpin agama merasa bahwa diri kalian lebih baik daripada perempuan ini. Tetapi aku tahu dan kalian juga tahu dosa-dosa kalian. Kalian pun berdosa. Dan bahkan apa yang sedang kalian lakukan ini, merekayasa kasus, mengorbankan perempuan ini sebagai umpan. Lebih jahat daripada apa yang dilakukan perempuan itu yang mungkin terpaksa dilakukan, perzinahan karena uang. Dugaan yang ketiga adalah Yesus sengaja membungkuk dan menulis untuk berdoa kepada Bapanya. Yesus mencari hikmat dari Bapanya supaya ia bisa mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat menurut kehendak Bapanya, bukan berdasarkan emosinya bahwa ia sedang dijebak, ia sedang akan dijatuhkan, bukan juga berdasarkan belas kasihannya yang ingin membebaskan perempuan yang dijebak, dikorbankan ini. Yesus mencari hikmat dari Bapanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah Yesus didesak beberapa kali, Yesus bangkit berdiri dan kemudian dia mengatakan kata-kata yang tadi sudah kita baca. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Barang siapa tidak berdosa, silahkan yang pertama melempar batu. Yang pertama melempar batu biasanya adalah saksi yang mendapati, saksi yang mengetahui, memegroki perbuatan berdosa itu. Tetapi sekarang kalau kasus ini suatu rekayasa, siapa yang menjadi saksi yang pertama yang menyaksikan, mengetahui? Oleh karena mereka adalah bagian dari tim yang menyutradarai peristiwa ini supaya perzinahan itu terjadi. Barang siapa tidak berdosa, mereka pasti berdosa. Tetapi jikalau dilihat dari kata dalam bahasa Yunani yang dipakai, kata berdosa, anmartelos, bukan dalam artian dosa secara umum, tetapi barang siapa tidak memiliki keinginan berbuat dosa, barang siapa tidak punya motif hendak berbuat dosa, silahkan yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Dan mereka merancang, mereka merekayasa, mereka punya niat yang jahat dan itu dosa. Bagaimana mereka bisa melempar batu kepada perempuan ini? Dan bahkan dengan kata-kata yang Yesus ucapkan, Yesus sedang menggeser dari titik pusat perempuan dengan dosanya berzina. Yesus menggeser kepada para pemimpin agama. Siapa di antara kalian yang tidak punya motif berbuat dosa? Mereka sekarang seolah-olah yang dijadikan, lihatlah dirimu dan lihatlah dosamu. Apakah kalian lebih baik daripada perempuan ini? Karena itu dikatakan mulai dari yang paling tua meninggalkan tempat itu. Apakah meninggalkan tempat itu dengan keinsiapan bahwa mereka
hendak berbuat kejahatan, membunuh perempuan yang mereka jebak, pergi dengan penyesalan? Ataukah mereka meninggalkan tempat itu dengan kemarahan oleh karena mereka kembali gagal untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus? Kita tidak tahu. Dari sekian banyak orang, para pemimpin agama, ahli Taurat dan orang Farisi, bagaimana perasaan mereka masing-masing. Tetapi yang jelas adalah Yesus ternyata walaupun ia dijebak, walaupun ia akan dipermalukan di depan orang banyak, walaupun dia dicari kesalahannya, Yesus ternyata tidak membalas. Yesus tidak berbuat apa yang buruk kepada mereka. Yesus melakukan apa yang baik terhadap mereka. Yesus memberikan cermin. Yesus menolong mereka untuk menginsiapi bahwa mereka sudah melakukan sebuah dosa, merekayasa dan mengorbankan perempuan ini. Jangan berbuat dosa lebih besar dengan pembunuhan. Membunuh perempuan ini atas dasar hukum Taurat. Padahal ini bukan soal kasus murni, bukan soal membela hukum Taurat, tetapi karena kebencian mereka terhadap popularitas Yesus, karena Yesus tidak mengikuti hukum Taurat seperti mereka. Bahkan mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Mereka hendak melenyapkan Yesus. Mereka berbuat jahat, menjebak Yesus, tetapi Yesus berbuat baik kepada mereka, memberi keinsiapan kepada mereka. Apakah itu diterima ataukah itu tidak diterima? Tetapi saat itu mereka tidak melanjutkan niat dosa mereka sesudah menjebak perempuan itu dengan melakukan pelemparan batu dan membunuh perempuan itu dengan hukuman mati atas dasar hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina? Mungkin dia berbuat zina oleh karena ia membutuhkan uang dan ia tidak punya cara lain untuk bisa mendapatkan uang kecuali dengan menjual tubuhnya. Tetapi ternyata ia bukan hanya berbuat zina, ia ternyata ditangkap, ternyata ia dibawa, ternyata ia diperhadapkan dengan pengadilan di halaman bait suci, di hadapan Rabi Yesus dan orang banyak. Bagaimana ia berusaha untuk berpakaian sesudah ia tertangkap basah, dan bagaimana sekarang ia di hadapan para laki-laki, mungkin dengan pandangan yang juga pandangan cabul. Ia sadar ia bersalah berzina, tetapi mungkin ia juga marah bahwa ternyata pezina prianya adalah orang dari para pemimpin agama. Ternyata dia dijebak untuk dijadikan kasus. Ternyata dia dijadikan umpan di kail pancing untuk memancing Yesus. Ternyata para pemimpin agama tidak menempatkan dia sebagai pribadi manusia, seolah-olah ia barang benda, dan mereka tidak peduli jikalau ia dilempari batu sampai mati. Dan sesungguhnya dengan ditangkap dan dibawa rame-rame sampai di halaman bait suci, perempuan ini sudah sadar dia bersalah, ditambah dengan sekarang perasaan malu yang amat besar. Bagaimana nanti kalau dia lolos, ia bisa melanjutkan hidup? Ia sesungguhnya lebih suka ia dilempari batu dan mati. Dengan demikian urusannya menjadi selesai. Tetapi pada titik tergelap dalam hidupnya, pada saat kekelaman yang paling dalam, ia melihat terang. Ia melihat dalam diri Rabi Yesus ini sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang selama ini ia temui.
Ia mungkin terbiasa untuk dimanfaatkan, tetapi ternyata Rabi Yesus tidak memanfaatkan dia. Sesudah para pemimpin agama, bahkan juga orang-orang yang tadinya mendengar pengajaran Yesus, pergi, tinggallah ia dan Yesus. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, tinggallah si perempuan dan Yesus. Tinggallah kesengsaraan besar dan belas kasih besar. Perempuan itu tidak bisa meninggalkan tempat itu oleh karena dia sadar dia memang berbuat zina, dia memang bersalah. Tetapi jikalau dia meninggalkan tempat itu, bukankah bisa jadi para pemimpin agama akan menangkapnya lagi dan menghukum? Bukankah justru Rabi Yesus ini yang menyelamatkan dia walaupun dia berzina? Dari hukuman dilempari batu sampai mati. Jadi menyadari bahwa dia seperti seorang terdakwa. Dia tidak bisa ikut pergi. Dia tetap berdiri di tempatnya menunggu keputusan vonis dari Rabi Yesus. Dan akhirnya Yesus bangkit berdiri dan bertanya kepada si perempuan itu, tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Dan ia segera menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Yesus mengajaknya berbicara, bertanya apakah tidak ada orang yang menghukum dirinya. Yesus memperlakukan dirinya sebagai seorang manusia. Yesus bahkan juga menunjukkan belas kasihannya. Dia tidak menghukum dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri Yesus inilah perempuan ini melihat terang. Di dalam diri Yesus inilah perempuan ini menemukan belas kasih yang memberikan kesempatan yang kedua untuk dia hidup. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yesus? Dalam terjemahan yang lain bisa dikatakan, aku sekarang ini tidak menghukum engkau. Aku sekarang ini. Mungkin akan berbeda jikalau nanti pada akhir zaman, oleh karena Yesus adalah hakim yang terakhir. Pada waktu itu Yesus akan menghakimi semua orang. Tetapi sekarang kedatangan Yesus yang pertama di dunia ini, ia bukan datang untuk menghukum. Ia datang untuk menyelamatkan. Sebagaimana di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus memberi kesempatan yang kedua. Yesus menunda keputusannya. Yesus menunda untuk menghukum dia oleh karena Yesus hendak memberikan kesempatan kepadanya. Yesus memperlakukan dia dengan kasih, dengan belas kasih, oleh karena benar Yesus tidak membenarkan perbuatannya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Rabi Yesus menegur dia. Tetapi bukan hanya menegur, Rabi Yesus memberikan kesempatan yang kedua. Rabi Yesus memberikan peringatan, memberikan arahan, memberikan petunjuk untuk kesejahteraannya di masa depan. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa setiap kita ini berbuat apa yang salah.
Tidak ada di antara kita yang bebas dari berbuat salah. Kadang-kadang itu kesalahan-kesalahan yang biasa. Tetapi bisa jadi orang melakukan kesalahan besar yang fatal. Bahkan yang konsekuensinya amat berat. Dan bukankah banyak orang merindukan untuk mendapatkan kesempatan yang kedua, untuk boleh memperbaiki apa yang sudah dilakukan yang kemarin ternyata salah. William Barclay mengutip sebuah puisi yang menggambarkan betapa kita semua membutuhkan kesempatan kedua. Puisi itu bertuliskan demikian: betapa aku menginginkan adanya suatu tempat yang indah yang disebut negeri permulaan baru, di mana semua kesalahan kita dan semua sakit hati kita, semua kesedihan kita, semua egoisme kita dapat diletakkan di depan pintu seperti baju tua dan kumal, dan yang tidak akan dipakai lagi. Betapa semua orang merindukan bahwa apa yang buruk, apa yang menyakitkan boleh ditanggalkan dan ditinggalkan dan menjadi masa lalu yang sudah tidak membebani, tidak dibawa. Oleh karena kesempatan yang kedua adalah kesempatan untuk mengubah hidup, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk hidup yang baru. Dan itulah yang dikatakan Yesus kepada perempuan ini: pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Di dalam Yesus inilah perempuan ini melihat terang. Melalui tegurannya bahwa ia berdosa, tetapi Yesus memberikan arahan: pergilah, lanjutkanlah hidup, jangan salah lagi. Pergilah, lanjutkanlah hidup dengan pertobatan, dengan pembaharuan hidup. Perempuan ini bisa melihat ia masih punya masa depan. Ia masih bisa hidup dalam kehidupan yang tidak seperti yang kemarin, bahkan dengan segala rasa malu yang ia alami saat ini. Semua bisa menjadi masa lalu, semua bisa ditinggalkan dan ditanggalkan. Dan jikalau ia mengikuti terus pengajaran Rabi Yesus, bahkan jikalau dia menjadi muridnya, dia akan mengerti bahwa Yesus bukan hanya mengajar, bukan hanya menunjukkan, mengarahkan supaya orang hidup baru, tetapi Yesus memberikan kuasa di dalam rohnya yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa untuk hidup yang baru, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, sebagaimana hidup Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan Yohanes pasal yang ke-8 ini biasa dimanfaatkan. Tetapi di dalam diri Yesus, ia menemukan seseorang yang mengasihi dirinya. Dia mungkin sesungguhnya layak untuk mendapatkan hukuman, tetapi dia menemukan di dalam Rabi Yesus seorang yang bersedia untuk menyelamatkan, bukan memanfaatkan, menyelamatkan. Bahkan dengan konsekuensi, Yesus harus berhadapan dengan para pemimpin agama yang ternyata para pemimpin agama yang kejam. Di dalam diri Yesus ini, perempuan ini mendapatkan pengampunan. Oleh karena Yesus memberikan kesempatan yang kedua, bukan mengecam hidupnya dan dosanya. Di dalam diri Yesus, perempuan ini mendapatkan teguran, peringatan, tetapi sekaligus menerima kepedulian
menerima arahan, nasihat, petunjuk untuk kehidupan yang baru, untuk kesejahteraannya di dalam diri Yesus. Dia merasa bahwa dia diperlakukan sebagai pribadi, sebagai manusia, dan ia merasakan hangatnya berinteraksi, berbicara dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika kita diperlakukan dengan buruk, ketika kita diperlakukan secara negatif? Mungkin ada orang-orang yang iri dengan keberhasilan dan prestasi kita, tetapi mungkin orang bersikap negatif oleh karena kita bersalah, kita menyakiti, kita melukai, kita merugikan mereka, dan bahkan itu kita lakukan tanpa kita merasa. Orang menjauhi kita, orang bersikap buruk terhadap kita, bahkan orang mungkin merancang untuk mencelakai kita. Dan bagaimana jikalau kita tahu bahwa orang hendak bermaksud buruk, mencelakai kita, menjebak kita, ingin mempermalukan kita? Bukankah kita akan bersikap sebagaimana biasanya kebanyakan orang? Kita manusia, kita akan bersikap manusiawi, kita akan bersikap setimpal. Jikalau orang baik, kita juga akan baik terhadap mereka. Tetapi jikalau orang jahat terhadap kita, kita akan lebih jahat terhadap mereka. Itu kan sikap manusiawi, sikap orang-orang di dunia ini. Tetapi dari Yohanes pasal yang ke-8 kita belajar dari Yesus bahwa Yesus datang, Allah dalam wujud manusia, untuk memanggil kita dan untuk menjadikan kita tidak sekedar anak manusia, apalagi di dalam dosa kita ini menjadi anak setan, tetapi supaya kita menjadi anak Allah ilahi. Manusiawi adalah, saya ulangi, jikalau kita dibaiki, kita baik. Jikalau kita dijahati, kita juga menjadi jahat. Setimpal. Bukankah itu seperti hukum lama di dalam hukum Taurat? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Tetapi bukan itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita ilahi, juga bukan satani. Bagaimana orang-orang yang bisa kita katakan satani, anak setan? Yaitu ketika mereka dibaiki, tetapi mereka membalas dengan kejahatan. Mungkin justru banyak anak yang dibaiki oleh orang tuanya, dicintai, dipelihara, tetapi mereka memperlakukan orang tuanya dengan sangat buruk. Itulah yang boleh kita kategorikan, itu anak setan, dibaiki, balasannya jahat. Bukan manusiawi, bukan satani. Tuhan ingin kita ilahi, yaitu ketika kita dijahati seperti Yesus pun, kita akan tetap membalas dengan apa yang baik. Yesus mengajarkan supaya kita ini tidak melakukan yang setimpal, supaya kita melakukan lebih dari yang setimpal, supaya kita melakukan yang baik dan bahkan yang terbaik kepada orang lain. Dan bukankah itu maksud kedatangan Yesus? Memperbarui hukum lama, hukum setimpal, hukum Taurat, dengan hukum kasih, hukum anugerah. Yang pada waktu Yesus muncul, salah satu bagian dalam khotbah bukit, ia mengungkapkan ajaran yang baru ini. Saya akan mengutip apa yang tertulis di dalam Matius ini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu.
Dan kepada orang yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 48. Jadi mari kita mengevaluasi kepada siapa kita pernah berbuat salah, bahkan kita berbuat jahat. Mari kita minta pertolongan Tuhan, supaya dengan kerendahan hati kita diberikan keberanian dan kesediaan untuk meminta maaf. Mari kita lakukan apapun yang akan menjadi sikap dan tanggapan mereka yang kepadanya kita datang untuk meminta maaf. Dan kepada siapa saja kita harus belajar mentaati Kristus dan mengalirkan belas kasih anugerah Kristus dengan bersedia untuk memaafkan mereka. Dan untuk dengan tidak cepat-cepat memberi vonis putus hubungan, tetapi kita bersedia untuk memberi kesempatan kedua. Kita hendak belajar untuk berkasih karunia seperti Kristus, tidak satani, tidak manusiawi, tetapi ilahi. Apakah ini mudah? Tidak. Apakah ini sulit? Iya, bahkan sulit sekali. Tetapi Yesus bukan hanya menyuruh, Yesus memberikan rohnya untuk menolong kita. Rohnya untuk memperbaharui hidup kita. Rohnya diberikan untuk mengubahkan hidup kita. Apakah kita sudah mengalaminya? Apakah kita ingin untuk mengalaminya? Semoga.